الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء، وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون. بل نحن محرومون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan inayahnya kita kembali dapat dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, duduknya kita, bersimpuhnya kita di majelis ini menjadikan wasilah Allah turunkan rahmat dan kasih sayang khususnya kepada kita dan juga umumnya keluarga kita, sehingga apa yang kita lakukan dan kita langkahkan ke majelis ini akan menjadikan satu catatan amal soleh kita yang tentunya tak akan lain kecuali untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, yang mana kita sudah sampai kepada ayat ke-65, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumun nash'atal ula. Ay al-khalqul awwal fi butunil ummahat wa huwa min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sekiranya kami berkehendak, kata Allah, lau nasya,
Jika kami berkehendak, Allah berkehendak, maka niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Artinya, di dalam tafsir An-Nawawi di sini mengatakan bahwa segala sesuatunya ini kita tidak mengetahui asal usulnya. Terutama dalam hal ini adalah Allah bisa saja meluluh lantahkan, Allah bisa saja merusak, Allah bisa saja menghancurkan. Tetapi dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, ini dalam satu konsep produktivitas atau yang disebut dengan pembentukan manusia. Ini awalnya yang kemarin kita sudah sampaikan adalah berada di dalam rahimnya seorang ibu. Rahim kalimatnya. Kita nggak tahu prosesnya. Kapan besarnya, kapan ketika ininya, kapan ketika itunya dan lain sebagainya. Yang ayat yang kemarin kita taunya pokoknya memuncratkan mani kita kepada dinding rahim daripada wanita. Setelah itu kita nggak tahu. Bisa saja Allah meluluhlantahkan, bisa saja apa ya setiap jadi ketika ketemu bisa jadi, enggak, belum tentu. Kalau misalkan Allah takdirkan, maka itu disebut dengan adalah anak ini amanah. Ini perlu kita ketahui, anak ini amanah. Ada orang yang memang benar-benar diberikan amanah oleh Allah sampai anaknya lebih daripada 12. Berapa anak? 8. Alhamdulillah. Yang punya anak cuma 2, ini dia bingung. Anak ke-8 saya 2 aja udah repot. Iya kan? Iya. Subhanallah. Iya kan? Ini 1 aja juga kayak mana? Yang punya anak 1, dia ngelihat yang punya anak 2. Saya 1 aja repotnya luar biasa. Gimana punya anak 2? Jadi anak ini adalah amanah. Karena apa? Bisa saja Allah nggak ngasih sama sekali. Nah, maka di sini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ai al-khalqul awwal fi butunil ummahat. Pembentukan yang pertama adalah berada di perutnya ummahat, para ibu. Disebut dengan alam rahim. Huwa min nutfah. Yang pertama adalah dari nutfah, dari mani, kemudian alaqah, kemudian dia terbentuk daripada apa? Darah, segumpal darah. Kemudian selanjutnya baru apa? Min mudghah, dia akan berbentuk, gumpalan itu berbentuk manusia, dibentuklah semuanya. Ada nanti matanya, ada bagaimana kepalanya, ada bagaimana tangannya. Awalnya dari apa? Hanya air. Subhanallah. Ini luar biasa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falaula tadzakkarun ay fala tata'attauna min qadara 'ala nas'atil ula. Kenapa engkau tidak memikirkan, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Kita hanya memiara saja, kita hanya apa? Menanam saja. Kemudian kita hanya merawatnya saja. Begitu ada sekarang ini yang disebut dengan apa? Bayi tabung. Nah, ini ada bayi tabung. Saking orang pengen punya anak, itu bayi tabung. Karena apa? Bagaimana hukum Islam tentang masalah bayi tabung? Hukum Islam bagaimana? Proses bayi tabung bagaimana, Pak? Hukumnya gimana itu, Ustaz? Ada Pak Nasyadi ya? Oh, ada Pak Haji Nasyadi, saya kira nggak ada. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Haji Nasyadi panjang umur, berkah rezekinya. Subhanallah. Ini saya menanyakan bagaimana sebenarnya proses bayi tabung seperti apa sih? Kemudian itu kan gimana? Disuntik, diambil tuh sperma laki-laki, kemudian dimasukkan kepada apa? Kandungan wanita. Hah?
Kalau ditanyakan sperma orang lain ini diharamkan mayoritas ulama. Tetapi kalau sperma memang suaminya, nah ini dibenarkan. Karena apa? Ada orang yang namanya, ya mungkin seperti apa ya? Ya kan? ini diambil, disuntikan, diambil spermanya, dimasukkan. Nah ini adalah setelah itu hanya perawatan saja itu, dirawat aja. Kita nggak tahu semua, bisa jadi, bisa tidak. Nggak pernah tambahin. Mes. Pupuknya ada. Itu kan dia dokter tidak bisa memperkirakan kemana yang pasti berapa, itu perdebatan sebenarnya. Ini kan bisa ribuan itu yang dibunuh. Iya. Kalau pembunuhan itu sebenarnya kan, kalau kita kan cuma satu yang bisa dilahirkan atau dua kan. Nah yang pasti itu bisa memperkirakan kemana yang pasti berapa. Kalau ada yang ngatur kan udah jelas. Ya kan itu ribuan bisa juta, itu kalau sekali suntikan bisa berjuta-juta. Bisa itu berarti dibunuh berapa orang. Iya. KB aja apa namanya itu Islam nggak boleh. KB, iya, suntik KB. Nah, suntik KB pun istilahnya ini nanti ada perdebatan juga, ada ikhtilaf ulama sampai dengan masalah seperti itu. Ini kalau kita membicarakan masalah bayi tabung seperti apa, jadi ada mayoritas ulama mengatakan jikalau itu suami istri maka di sini dikatakan dibolehkan. Yang diharamkan itu adalah sperma dari orang lain yang bukan mahramnya, numpang lewat. Kemudian masalah KB ini ada dalam Islam, itu juga dalam Islam itu ada, ya kan? Maka itu kita segala sesuatunya Islam ini adalah innamal a'malu binniyat. Segala perkara itu adalah diawali dengan niat. Kalau program KB, mohon maaf, bukan kita menentang daripada ini, kita bicara masalah agama kita ya. Anak 2 cukup anak 2, berarti dia membatasi daripada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasul menyampaikan fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Sungguh kami ini akan bangga nanti di yaumul qiyamah dengan umatku yang banyak. Kalau dibatasi 2 berarti apa? Bertentangan dengan hadis Rasulullah. Bagaimana caranya? Maka itu ada yang disebut dengan, kalau diterjemahkan ke bahasa Arab adalah tanzimul usra, bukan tahdidul usra. Tanzim namanya. Dia pengaturan dalam rumah tangga. Kalau mengatur bukan membatasi. Kalau kita kan apa? Membatasi. Yang boleh itu mengatur. Dalam Islam ada gak KB? Ada. Itu ada yang disebut dengan azal, ada. Ya kan? Nah, kalender juga ada. Ini Islam ada. Ya kan gitu. Nah, artinya yang dibenarkan oleh syariat adalah tahdidul usrah. Membatasi. Tetapi apa? Kalau tanzim, mengatur, itu dibenarkan. Nah, diperbolehkan. Membatasi melibat dikebiri yang dipanggil Kebiri laki-laki? Enggak boleh. Enggak boleh. Pembatasan itu namanya. Itu nggak boleh. Iya. Ini jelas mayoritas itu tidak dibenarkan. Diikat itu laki-laki. Iya. Kenapa dibilang kok laki-laki katanya bisa dikebiri, nggak bisa diharamkan kayak gimana? Kalau perempuan boleh. Ayo. Kalau laki-laki, nah ya kan ini bahaya. Kalau iya kan nggak boleh juga. Kenapa? Kalau laki-laki ini bahaya. Kalau laki-laki dia mau kemana juga boleh saja. Karena apa? Dia nggak hamilin orang. Ya. Hati-hati nih masalah-masalah yang seperti ini, ya kan? Kalau laki-laki dia kebiri, dia mau main kemana juga nggak ada tanggung jawabnya dia. Iya kan gitu, karena apa? Nggak ada bisa menghasilkan. Iya, gitu nggak boleh, diperkuatkan dengan dalil yang seperti itu.
Kita kembali kepada ayat ala an-nasyatul ukhra hatman wa qara Ibnu Katsir fi nasati bi alaf jadid. Kemudian apa? Afaraitum ma tahruthun ay akhbarun bi ahli Makkah ma tubduna min al-hubub. Di sini dikatakan adalah afaraitumul ma, ay pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kembali lagi, tadi yang disebut engkau memuncratkan ke rahim atau ke dinding hari daripada wanita, kita nggak tahu. Nah sekarang ini air saja yang kita minum ini, kita bisa pikirkan dari mana, larinya kemana, kemudian asal airnya itu dari apa. Bahkan sampai juga air itu kering merontang, kemudian kita hidup tanpa air seperti apa. Ini kalau pembahasan air saja, kenapa kok kita berwudu juga dengan menggunakan air dasarnya, kemudian tidak dibenarkan juga dengan yang lainnya, airnya pun macam-macam bentuk air ketika fikih itu membahasnya. Ini sangat luas, hanya baru apa? Air saja. Subhanallah. Kita nggak pernah pikir ke sana. Kemudian apa? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Nah sekarang dikembalikan bertanya, sekarang siapa yang memberikannya? Engkaukah yang memberikan kekuasaan air ini, ataukah memang Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air? Kita air saat ini yang kita minum saja ini bisa berharga lebih mahal dibanding dengan bahan bakar, ya kan? Subhanallah. Ini ternyata apa? Kembali seperti itu, manusia yang sangat luar biasa diciptakan oleh Allah dan makhluknya tidak akan mampu hidup tanpa air. Bahkan sudah dicontohkan oleh Allah, ada binatang yang bisa berbulan-bulan ini tidak minum. Binatang apa? Onta. Ya, bisa 3 bulan. Tapi apa? Dia menyimpan air. Ini berarti apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Rasulullah pada zaman saat itu adalah berada di padang pasir, Allah ciptakan apa? Onta. Iya kan? Ini kan kekuasaan Allah. Inilah yang menjadikan satu, kita menjaga akan air kita dari apa? Kebersihannya, kejernihannya apa? Karena apa? Kita nggak tahu dari mana sumber air itu sendiri. Yang mengotoran adalah kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya di muka bumi ini adalah baik yang ada di bumi maupun ada di langit. Ini semua apa? Berkat ulah tangan manusia itu sendiri. Kita menjaga. Seperti berwudu. Nah ini disampaikan kaitan dengan fikih. Kemarin juga kita pernah kaji masalah fikih. Ini berwudu pun, ini kita jangan sampai tabzir di dalam air. Kadang-kadang buka keran full. Kan tabzir namanya berlebihan itu. Ya kan? Bukan menjalankan sunnah, berarti apa? Kita menjalankan sesuatu yang diharamkan. Bagaimana istilah yang kita ingin doa kita dikabul? Yang wajar-wajar saja kita. Nah itu tabzir namanya. Kemudian juga ini bahkan sampai ada kajian-kajian ini sekarang. Ini air-air yang seperti ini, ya kan? Ini banyak orang mengatakan mubazir. Engkau habis ngaji tapi engkau berbuat apa? Berteman dengan setan. Kenapa? Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah temannya daripada setan. Ini kita air gede-gede kemudian kita nggak bawa, kita tinggal. Sayuti mau makan, minum. Nah, ya kan? Iya. Banyak orang-orang mungkin di daerah di luar sini, kita banyak apa? Yang membutuhkan akan apa? Air, kita membuangnya. Apakah itu kita habis ngaji tapi terus akhirnya kita apa? Berteman dengan setan. Subhanallah. Jadi dalam hikmah kita ini adalah apabila kita nggak habis dalam hal ini, kita bawa lah, apalagi yang botol seperti ini. Nah,
Yang gelas mas saya nggak habis, yang kecil minum, habiskan. Supaya apa? Kita tidak berteman dengan setan. Ini kita belajar ya, belajar apa ya, mengimplementasikan, belajar menerapkan di dalam kehidupan kita apa yang kita kaji. Saya minta permohonan saya adalah air aja dulu ya, yang nggak habis ya bawa, kalau nggak mau dapat ya habisin.